got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Komunikasi Internasional semester 3 kelas A Ilmu Komunikasi Undana di sini akan menjelaskan terkait paradigma ekonomi politik kritis. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian paradigma ekonomi politik kritis. Paradigma ekonomi politik kritis adalah sebuah kerangka pemikiran atau pendekatan teoritis dalam ilmu sosial dan ekonomi yang berfokus pada analisis kritis terhadap hubungan antar ekonomi, politik, dan kuasa. Paradigma ini mencoba memahami bagaimana struktur ekonomi dan kebijakan politik memengaruhi distribusi kekuasaan, ketidaksetaraan sosial, dan dinamika sosial di masyarakat. Poin penting dalam paradigma ekonomi politik yaitu yang pertama, kritik terhadap struktur dominan, menekankan kritik terhadap struktur dominan dalam masyarakat, terutama dalam konteks kapitalisme, melibatkan analisis ketidaksetaraan ekonomi, kelas sosial, dan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua adalah pengaruh ekonomi terhadap politik, memahami bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan politik dan pengambilan keputusan politik. Selanjutnya adalah kritik terhadap media dan kepemilikan media. Paradigma ini juga sering menyoroti peran media dalam membentuk opini publik dan bagaimana kepemilikan media oleh kelompok-kelompok ekonomi tertentu dalam memengaruhi narasi yang disampaikan oleh media. Selanjutnya adalah poin penting terkait pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini sering mendukung upaya untuk memberdayakan masyarakat dan kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Lalu, paradigma ekonomi politik kritis telah digunakan untuk menganalisis berbagai isu, termasuk ketenagakerjaan, ketidaksetaraan pendapatan, ketidakadilan sosial, globalisasi, dan banyak isu lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara ekonomi dan politik. Inti dari kasus ini adalah terkait dengan ketenagakerjaan, eksploitasi, ketidaksetaraan, dan konflik kepentingan dalam konteks penggunaan tenaga kerja asing. Berikut ini adalah poin inti yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja asing. Inti dari kasus penggunaan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja oleh Cina di PT GNI yang menciptakan ketidaksetaraan dalam lapangan pekerjaan, di mana pekerja asing seringkali dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah dari pekerja lokal. Yang kedua adalah eksploitasi pekerja, di mana kasus ini mencerminkan masalah eksploitasi pekerja, terutama jika pekerja asing bekerja dalam kondisi yang tidak memadai atau di bawah upah minimum, seperti kerja berlebihan, kurangnya hak pekerja, atau kondisi kerja yang tidak aman. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Terdapat konflik kepentingan antara perusahaan yang mungkin ingin menggunakan tenaga kerja asing untuk mengurangi biaya produksi dan pekerja lokal yang mungkin merasa tersisihkan atau terdiskriminasi karena penggunaan pekerja asing. Yang keempat adalah peran pemerintah dan regulasi. Peran pemerintah dan kerangka regulasi juga menjadi inti dalam kasus ini. Bagaimana peran pemerintah mengatur dan mengawasi penggunaan tenaga kerja asing. Dampak sosial dan dampak politik. Bentrok ini juga memiliki dampak sosial dan politik yang lebih luas, termasuk potensi ketegangan sosial di masyarakat dan tindakan politik yang dapat diambil oleh pemerintah atau kelompok kerja. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.